Selamat pagi bagi sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Nusantara. Pagi hari ini kita kembali bertemu di channel Tim Mandro TV. Materi kita hari ini berbicara tentang belajar daring jarak jauh. Jadi di sini ada rekan-rekan kita dari praktisi pendidikan, dari masyarakat dan orang tua siswa, ya. Jadi banyak hal yang harus kita bahas di sini. Tetapi kita mau ngopi dulu ya. Oke. Kopi Silakan, Pak. Oke. Ngopi dulu. Pak, saya masyarakat. Saya masyarakat. Ada udah kali bela ada minum jawa. Oke. Jadi di sini persoalan belajar mengajar mahasiswa sudah mengalami kendala selama 3 bulan lebih. Jadi kita berharap dengan adanya corona ini kita tetap belajar, ya, sebab anak-anak kita kalau tidak belajar akan melakukan hal-hal yang negatif, bisa-bisa narkoba, curian, perkelahian, dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus kita pikirkan sebagai orang tua, sebagai masyarakat. Jadi di sini kami dari tim Mandro TV mengundang yang saya katakan tadi, kita mau mendengar keluhan dan cara mengantisipasi kuliah ini supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, yang pertama saya persilakan untuk memperkenalkan diri dari Bapak sebelah kiri saya persilakan. Terima kasih untuk host Mandro TV yang telah memberikan kesempatan. Saya dapat 2 manulang. Saya bertugas sebagai pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Dalam hal ini kita akan mencoba melihat bagaimana efektivitas dari program pembelajaran melalui aplikasi daring agar kiranya para mahasiswa atau para siswa dapat tetap melakukan aktivitas belajarnya sekalipun mereka tidak dapat tatap muka langsung dengan para pengajar. Oke. Terima kasih kepada Bapak Manulang. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak yang di sebelah Bapak Manulang. Saya persilakan. Perkenalkan. Siap-siap. Oke, baik. Bapak Ibu, saudara sekalian yang sedang menonton acara ini, ya, saya perkenalkan diri saya, Fajar Mangisi Aritonang, SPD. Saya selaku tim pengajar di salah satu SMP negeri di Kabupaten Langkat. Silakan pada Bapak host untuk memandu acara kita ini. Sebelumnya boleh kita minum kopi dulu. Oke. Cas. Kopi. Kanan keluar tekanan. Oke, jadi itulah tadi sekilas perkenalan
dari Bapak Aritonang sebagai guru dan Bapak Manulang sebagai praktisi dunia pendidikan perguruan tinggi. Jadi di sini ada brosur ya. Di sini tentang brosur Universitas Nomen Sena KBP ya. Jadi bagi yang ingin berminat bisa mendaftar ya. Webnya pun ada. Pasti nanti kalau sahabat-sahabat yang ada di seluruh Indonesia, terutama Sumatera Utara dan Sumatera, bisa melihat webnya. Baik sahabat-sahabat kami yang kami hormati, yang pertama kita ingin bertanya dulu kepada Bapak Manulang sebagai praktisi dosen, karena awal tadi saya berkata bagaimana situasi belajar mengajar di dunia mahasiswa. Jadi ada beberapa strategi yang ingin kita ketahui dari Bapak Manulang, seperti apa untuk kemajuan daripada dunia pendidikan kemahasiswaan ini. Oke, jadi yang pertama, kira-kira menurut Bapak Manulang, dengan situasi pandemi corona ini, apa kira-kira yang bisa Bapak Manulang lihat? Seperti apa konsep teori untuk mahasiswa di dalam situasi pandemi corona ini? Saya persilakan kepada Pak Manulang. Terima kasih. Berbicara mengenai pembelajaran, maka kita akan melihat bagaimana pembelajaran itu dapat dilakukan dengan baik. Di sini tidak terlepas dari sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kalau kita berbicara sarana prasarana selama ini sebelum masa pandemik, itu yang sifatnya masih yang ada di sekolah. Kelengkapan dari sekolah seperti katakanlah komputer ya, ada LCD atau proyektor, baru di situ juga ada katakanlah untuk ruang belajarnya ya. Masih skop situ. Akan tetapi di masa pandemik seperti sekarang ini kita sudah diberlakukan terkait mengenai social distancing, di mana kita harus mengatur jarak kita dengan sesama teman. Itu membuka peluang kita untuk melirik atau mengembangkan lagi media-media pembelajaran yang bisa kita dapat gunakan di masa pandemik ini. Salah satu contoh di sini bisa saya katakan bagaimana kita mencoba mengeksplorasi beberapa aplikasi yang bisa kita jadikan media pembelajaran. Seperti katakanlah contohnya Google Classroom. Pakai Google Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Google Classroom itu emang rasanya akan beda pada saat kita tatap muka, tetapi kurang lebih akan sama karena kita belum terbiasa untuk menggunakan. Kenapa saya katakan rasanya berbeda? Rasanya akan sama, sedikit berbeda begitu. Karena dalam Google Classroom ini kita juga bisa melakukan presentasi. Di Google Classroom itu ada Google Meet namanya. Dalam Google Meet itu para siswa maupun guru dimungkinkan untuk melakukan presentasi terkait materi ajar yang akan disampaikan maupun presentasi daripada tugas-tugas dari para siswa. Jadi dalam hal ini sejauh mana keinginan kita concern khususnya katakanlah para stakeholder untuk mencoba memfasilitasi dan menjembatani para katakanlah sekolah agar para siswa yang ada di sekolah tersebut bisa katakanlah melakukan aktivitas proses belajar mengajarnya itu tanpa mengalami kendala, khususnya terkait mengenai teknologi. Karena kita lihat katakanlah di beberapa sekolah yang ada di Kota Medan khususnya itu banyak juga mengenai sarana prasarana yang kurang memadai. Jadi dalam hal ini kiranya para stakeholder bisa mencoba ambil peran bagaimana katakanlah proses belajar mengajar yang ada di sekolah itu terkhusus dari sarana prasarananya dapat didukung
pengadaan gitu Pak. Pengadaannya, ya kan? Sedemikian itu katakanlah bisa dilakukan proses belajar mengajarnya secara optimal. Jadi kalau andai kata kita berbicara katakanlah di sarana prasarana ini juga karena ini belum terbiasa sama kita ya. Ini kan Iya, warna iya, baru iya, dalam iya. kehidupan kita di Iya, proses betul. belajar mengajar ini. Jadi bawahnya kita agak sedikit Aneh rasanya. aneh atau karena kita atau masih sedikit agak gatek. Iya. Ya kan? Kiranya dalam hal ini juga perlu para stakeholder ambil peran bagaimana mencoba mensosialisasikan sedemikian rupa kepada masyarakat, khususnya kepada para siswa yang dalam hal ini sebagai objek pengguna. Ya. Bagaimana mereka dapat memanfaatkan segala fasilitas yang ada di aplikasi itu sedemikian mereka dapat melakukan aktivitas proses belajar mengajar itu dengan baik. Sedemikian ruh daripada pembelajaran yang akan dilakukan, ya toh, Iya, dapat tersampaikan dengan baik juga. Ya. Karena kalau andai kata kita lihat selama ini jangan katakanlah para siswa, gurunya juga masih ada sedikit yang gatek. Wajar ya, wajar. Nah, para wajar, pengajar wajar. masih ada juga yang sedikit yang gatek. Sedemikian ini perlu waktu bagi kita. Perlu waktu bagi kita dan para stakeholder juga bisa melakukan percepatan sedemikian katakanlah waktunya tidak berlarut-larut. Hal ini katakanlah kemampuan atau ketidakpenguasaan terhadap teknologi ini sedemikian bisa mereka aplikasikan semakin lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa begitu, Pak. Oke. Di sini kita sudah dengar tadi Pak Manulang berharap stakeholder bisa ambil bagian peran yang cukup besar di dalam pengadaan alat-alat untuk belajar mengajar melalui daring. Oke, itu dari Bapak Manulang. Sekarang dari pendidikan SMA, SMP, ya dari Bapak Aritonang. Jadi saya persilakan kepada Bapak Aritonang. Oke, baiklah. Kami di sini mencoba untuk membahas tentang pembelajaran jarak jauh yang harus dilaksanakan pada masa pandemi pada saat ini. Ya. Ini memang agak lebih aneh sedikit. Sebenarnya kalau kita mengerti tentang teknologi ini bukan sesuatu yang aneh. Malah ini sesuatu perkembangan zaman. Iya, betul. Perkembangan zaman. Nah, di sini justru lebih meluas lagi dalam pelaksanaan pembelajaran. Ya. Karena ini langsung mengikut sertakan masyarakat, Ya, termasuk di sini orang tua. Ya. Nah, jadi berbeda kalau kita melaksanakannya pada satu institusi di sekolah, Ya. ya, di mana pembelajaran itu hanya diikuti oleh siswa, tetapi pada saat ini bisa didampingi dengan orang tua. Oh, gitu. Iya, bisa didampingi orang tua, dan orang tua pun boleh mencek bagaimana kesiapan anaknya dalam menghadapi atau mengikuti pembelajaran. Ya. Nah, tinggal lagi seperti yang Pak Manulang katakan tadi, ya, tentang kesiapan para stakeholder, Ya. baik itu masyarakat, pemerintah, Ya. maupun sekolah. Kesiapan stakeholder ini dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Tentu tidak semua anak mempunyai akses internet. Ya, betul. Misalnya tidak memiliki Android, Nah, atau mungkin di kampungnya tidak ada akses internet. Atau mungkin ada orang tua yang belum mampu Iya. untuk membeli paket. Ya, betul. Nah, Ya. ini satu kendala. Kalau fasilitas itu sebenarnya teknologi ini sudah cukup mumpuni untuk mengatasi atau apa kita katakan ya, untuk melakukan pembelajaran ini walau dalam kondisi pandemi pada saat ini. Nah,
Jadi tidak menghalangi sebenarnya. Karena konsep belajar itu sebenarnya bagaimana kita boleh menyampaikan pengetahuan Iya. kepada anak Hmm. dan anak boleh menerima dengan baik. Ini konsep pembelajaran. Jadi kita di sini yang perlu adalah kesiapan anak serta didik Iya. dalam menggunakan fasilitas teknologi untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, yang kedua, ya, itu sesuatu kalau kita lihat ya, ada kejanggalan atau keanehan atau mungkin belum menyesuaikan situasi ini, Ya. anak-anak itu belajar jarak jauh. Itu sebagian, ya. Iya, Mungkin. betul. Ada timbul pertanyaan, kok bayar uang sekolah Ya, padahal nggak tapi masuk. tidak pergi ke sekolah? Ya. Nah, ini kan sesuatu yang aneh. Ya, betul, betul. Nah, kalau menurut kita Pak ya, Ya, aneh ya. Ya. Sekolah nggak melakukan operasional, Tapi harus sekolah bayar. Bayar. Ya. Sebenarnya sekolah bukan berarti tidak melakukan operasional, karena Ya. pendidikan itu tetap dijamin oleh sekolah. Tetap dijamin oleh sekolah. Pelaku pendidiknya juga, tim pengajarnya juga itu dari sekolah. Materi, kurikulum, dan aturan peraturan semua itu diadakan oleh sekolah. Ya. Dan sekolah tetap mempersiapkan semua hasil dari pembelajaran itu diolah oleh sekolah. Dan sekolah di sini bekerja. Jadi kadang-kadang kita mungkin para orang tua merasa, wah sekolah tidak melakukan, tapi kok bayar uang sekolah. Nah, ini bisa kita tepis, Ya. bahwa sekolah punya peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan, walaupun itu dilakukan dengan cara daring. Oke. Nah, itu saya kira itu aja dulu, Oke. Pak Manurung ya. Oke. Yang boleh kita sampaikan ya. Satu lagi, Yup. artinya saya tekankan di sini ya, peran serta para stakeholder di sini adalah Kembali lagi ya. kembali lagi pemerintah, masyarakat, baik pihak Orang sekolah, ya, orang tua, itu semua harus berperan aktif Ya. di dalam memfasilitasi peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Demikian Pak Manurung. Oke. Buat sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia, tadi kita sudah sama-sama mendengar bagaimana Pak Manulang berbicara di dalam hal belajar mengajar ke mahasiswaan. Demikian juga Bapak Aritonang berbicara sekolah SMP. Jadi pada dasarnya memang sahabat-sahabatku, kita nggak bisa salahkan situasi ini. Kita nggak bisa salahkan. Apapun yang terjadi, ya kita harus bisa sikapi dengan positif tentunya. Oleh sebab itu kita tidak bisa menyerah. Bukan begitu Bapak? Iya, iya. Jadi kita Ini saya katakan tadi Ya. ya, bahwa ini tidak boleh menjadi penghalang. oke. Pembelajaran itu tetap harus berjalan. Jadi sudah dikatakan tadi, situasi ini tidak bisa menghalangi semuanya untuk tetap belajar. Ya, memang situasi ini menuntut kita semua pihak, ya, baik sekolah, orang tua, yang berkepentingan untuk bersama-sama bekerja sama untuk meningkatkan ataupun mensiasati sistem pendidikan ini, walaupun yang terjadi saat ini sistem pendidikan jarak jauh ataupun daring, ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, pertama kepada Bapak Aritonang, permasalahan yang ada saat ini hanya satu yang menjadi pertanyaan saya. Kira-kira apa solusi
bagi daerah-daerah yang tidak ada internetnya? Itu pertanyaan saya kepada Bapak Aritona. Kira-kira apa solusi dari Bapak Aritona bagi daerah-daerah yang tidak terjangkau internet? Baik, sebenarnya untuk akses internet di Indonesia ini memang sebagian besar sudah dijangkau oleh internet. Ya, Tapi masih ada lagi memang daerah-daerah yang belum dijangkau oleh internet. bahkan listrik pun belum ada, Bahkan Pak. listrik pun mungkin Ya. belum ada. Ya, Nah itu tadi memang bagi siswa yang tidak terjangkau oleh internet, ini siswa ini boleh dilakukan dalam berkelompok. ya. Nah, Hmm. berkelompok. Jadi tidak sendiri-sendiri. Misalnya ada temannya yang punya akses internet di daerahnya. Hmm. Nah, siswa ini boleh nanti melakukan pembelajaran berkelompok di daerah yang belum terjangkau oleh akses internet. Nah, itu salah satu yang kemarin itu kami ikut seminarnya melalui seminar daring tentang pembelajaran jarak jauh ya yang dilaksanakan secara virtual ya. Nah, boleh melakukan pembelajaran kelompok. Saya rasa itu. Oke, jadi itu solusi dari Iya. para Pak Aritonang. Bagi yang belum ada jaringan, bisa berkelompok, ya. Karena apapun namanya, permasalahan itu tidak menghalangi untuk belajar, bukan begitu, Bapak? Iya, iya, Oke. iya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Manulang ke dunia mahasiswaan ini, karena kita lihat kalau teknologi saya rasa semua mahasiswa sudah tahu. Tetapi sekarang permasalahannya, belajar mengajar itu kan bukan hanya berbicara tentang teknologi. Kira-kira bagaimana hubungan ya secara psikologis? Karena apapun namanya, mahasiswa itu adalah juga anak didik daripada Bapak Manulang. Kira-kira apa solusi yang ingin Bapak sampaikan di dalam mengatasi permasalahan tersebut? Ya, terima kasih. Kalau kita berbicara mengenai secara psikologis, maka kita di sini berbicara bagaimana tingkat komunikasi kita ke para mahasiswa. Ya. Jadi saya ambil beberapa contoh dulu ya. Di beberapa tempat yang saya lakoni, tempat saya bertugas, kita pernah dibenturkan terkait mahasiswa yang akan melakukan PPL. PPL ya. Kalau mahasiswa yang akan melakukan PPL ini, PPL itu mereka kan dalam posisi distancing ya, social distancing, Ya. sedemikian mereka tidak bisa melakukan kunjungan sekolah di tempat sekitar wilayah kampus. Akan tetapi kita ambil kebijakan dalam hal ini kepada mereka. Kita mencoba mengupayakan bagaimana mereka bisa ambil bagian dalam konteks di PPL itu. Sedemikian mereka bisa katakanlah mendudukkan dirinya, seandainya mendudukkan dirinya sebagai seorang guru. Yep. Jadi kita minta mereka berkoordinasi kepada guru-guru yang ada di sekitar tempat tinggal mereka atau di kampung mereka untuk mereka ikut bergabung dalam pembelajaran. Jadi kalau andai katakanlah kita berbicara mengenai secara psikologis tadi, kita kembali lagi tadi itu seperti saya ungkapkan awalnya. Kalau kita berbicara secara psikologis, maka kita akan berbicara bagaimana kita mencoba mencari tahu mengenai kehidupan, bukan hanya sebatas mengenai kompetensi itu anak, akan tetapi perkembangan anak juga kita harus pahami. Iya, betul. Jadi kalau andai kata kita berbicara bagaimana perkembangan anak di masa pandemi ini, maka kita ada baiknya untuk melakukan telekonferensi
dalam hal ini kita, kalau andai kata saya katakan tadi itu aplikasi Google Meet, kita juga bisa menggunakan aplikasi Zoom Iya. untuk mendukungnya. Di situ kita bisa langsung tatap muka, kita langsung bisa diskusi ke para siswa. Sedemikian bukan hanya dalam batas katakanlah penyampaian materi, tidak. Iya. Ada interaksi di dalamnya. Ada interaksi dua arah yang tercipta, yang dapat bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi itu. Sedemikian pada saat katakanlah ada muncul komunikasi dua arah itu, Iya. pada momen itu kita akan bisa melihat, akan bisa mengetahui dan akan bisa kita sikapi bagaimana kondisi psikologis daripada itu anak, kondisi anak itu pada kondisi yang terakhir atau terkini. Sedemikian kita bisa mencoba katakanlah mencari solusi atau memberi saran masukan kepada yang bersangkutan supaya yang bersangkutan supaya lebih dapat bersemangat lagi di masa pandemi ini. Kalau kita tadi berbicara seperti yang diungkapkan oleh Pak Manuru, bagaimana katakanlah ada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau Ya. internet. Ya, ya. Di sini juga saya menambahi seperti yang diungkapi oleh Pak Aritonang. Di sini juga kita bisa dimampukan. Selain katakanlah kita membuat kelompok-kelompok di kelas dengan para siswa, di sini juga kita bisa katakanlah menggunakan aplikasi yang namanya WA. WA Ya. ya, betul, betul. Dalam penyampaian WA ini juga tidak kurang, Hmm. tidak kurang. Cuman fasilitas yang ada dalam WA itu memang tidak cukup bagus ya ketimbang kita menggunakan aplikasi seperti yang saya katakan tadi Google Classroom, Zoom ya. Iya, iya. Akan tetapi dari sisi WA ini juga ini bisa katakanlah Cukup menyampaikan membantu. cukup membantu dalam konteks katakanlah kawasan-kawasan yang tidak terjangkau daripada internet itu sendiri. Sedemikian di sini bisa kita lakukan pemetaan. Bagaimana katakanlah para didik kita yang berada di kawasan-kawasan tertentu yang katakanlah di sini fasilitasnya sangat minim, Iya, betul. ya, sangat minim. Akan tetapi di minimnya itu bisa kita eksplorasi bagaimana pendidikan itu, pembelajaran dapat kita lakukan dengan baik di masa pandemi ini ya. Iya, iya. Sedemikian katakanlah mereka tidak tertinggal dengan daerah-daerah yang lain Iya. yang katakanlah memiliki fasilitas yang cukup memadai ketimbang di mereka. Iya. Akan tetapi karena kita esensinya kita lihat tadi, kita harus identifikasi dulu, kita lakukan mapping, pengelompokan. Iya. Bagaimana apa dan bagaimana yang harus kita lakukan pembelajarannya terkait di kawasan-kawasan ini. Di kawasan ini bagaimana, di kawasan ini bagaimana. Sedemikian kita bisa mencari solusi yang terbaik bagaimana pembelajaran itu yang akan bagus atau yang tepat kita lakukan di satu kawasan. Saya rasa itu untuk apa. Oke, sahabat-sahabatku sekalian, tadi kita sudah dengar sedikit banyak bincang-bincang kita mengenai dunia pendidikan dan permasalahannya di dalam belajar mengajar daring ini. Jadi, sahabat-sahabat sudah bisa ambil kesimpulan. Saya yakin percaya sahabat-sahabat sudah bisa menganalisa wawancara kita pada siang hari ini ataupun pagi ini. Jadi sebelum kita berpisah, saya ingin kasih kesempatan untuk Bapak Aritonang dan Bapak Manulang memberikan kata-kata motivasi kepada Closing statement. murid-murid supaya tetap semangat di dalam situasi seperti ini, tapi tetap semangat belajar. Oke, saya persilakan kepada Bapak Aritonang. Ya baiklah, mungkin anak-anak didik saya sekalian yang boleh mengikuti channel ini, ya, jangan kamu tetap menjadi patah semangat, Ya, betul. atau menyalahkan siapa saja. Ini tidak sesuatu yang salah, Iya. tapi ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi dan semua kegiatan ini harus kita jalani. Ya. Yang penting tetap kita lakukan protokol kesehatan, materi-materi pembelajaran tetap akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi anak-anak Bapak harus tetap tabah, kuat, dan tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran walaupun dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Demikian. Oke, berikutnya Pak Manulang, saya persilakan. Terima kasih. Sebagai penutup,
Saya hendak katakan kepada saudara-saudara, di momen di masa pandemik ini merupakan salah satu katakanlah kesempatan kita untuk mencoba dan menggali, melakukan eksplorasi yang sedemikian rupa terkait teknologi. Sesungguhnya kita sudah tertinggal dibanding negara-negara lain kalau kita berbicara teknologi, penggunaan teknologi dalam media pembelajaran. Akan tetapi tidak ada bahasa tertinggal bagi yang ingin belajar. Oleh karena itu, dalam pembelajaran di masa pandemik ini, kita nggak usah khawatir bagaimana pembelajaran itu kita lakukan, karena sesungguhnya aplikasi untuk pembelajaran itu sudah sangat banyak tersedia. Sehingga itu dimungkinkan bagi kita untuk melakukan eksplorasi, menggali sedemikian katakanlah data-data informasi terkait mengenai pembelajaran yang akan dilakukan itu bisa kita dapat peroleh dan kita itu bisa manfaatkan untuk katakanlah pendidikan yang sedang kita gelutin. Jadi untuk saat ini saya hendak katakan kepada Anda, jangan patah semangat. Ya. Buatlah masa pandemik ini sebagai batu loncatan Anda untuk melakukan eksplorasi yang lebih baik lagi ke depannya. Sedemikian katakanlah kita dapat berdaya saing dengan negara-negara yang ada di sekitar kita. Saya rasa begitu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada narasumber yang bisa tampil di pagi hari ini, kepada Bapak Aritonang, kepada Bapak Manulang. Terima kasih masukannya dan motivasinya kepada sahabat-sahabat kita yang ada di seluruh Indonesia. Ini adalah kongko-kongko kita di situasi bebas suara. Nanti pasti sahabat-sahabat dengar ya, anak-anak, kendaraan lewat. Itu kita lakukan semata-mata untuk kita bisa berbaur dengan alam ya. Jadi ada nanti waktunya kita di ruang tertutup dan ini adalah waktunya kita untuk berada di outdoor. Jadi cukup sekian, jangan lupa tetap ikuti kami di channel Tim Mandru TV. Jangan lupa subscribe, share and like, dan tentunya kalau ada komen-komen kami persilakan. Oke, sekali lagi selamat, sampai jumpa. Merdeka! Kopi dulu. Awal dulu. Oke. Kopi dulu. Oke.